Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Ihsan Rasada, Nurjana, dan saya sendiri Wafik Aziza. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar berbasis pendidikan kecakapan hidup. Baik, langsung saja. Yang pertama, karakteristik pembelajaran kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya sebagai bagian dari masyarakat dan kehidupan di masa depan. Hal ini juga sesuai dengan tujuan utama pendidikan kecakapan hidup, yaitu menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa depan. Esensi dari pendidikan kecakapan hidup adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan peserta didik secara nyata, baik potensinya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun masa depannya. Slamet 2002 mengemukakan pentingnya pendidikan kecakapan hidup sebagai berikut. Pertama, memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan, penghayatan, dan pengalaman nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga lahiriah peserta kelangsungan hidup dan perkembangannya. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas tentang pengembangan karir yang mulai dari pengenalan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyiapan karir. Yang ketiga, memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan. Yang keempat, sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah dengan mendorong peningkatan kemandirian sekolah, partisipasi, stakeholder, dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang dihadapi sehari-hari, misalnya kesehatan mental, fisik, kemiskinan, kriminal, pengangguran, lingkungan sosial dan fisik, narkoba, kekerasan, dan kemajuan etik. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku. Yang kedua, tidak merubah kurikulum. Yang ketiga, belajar kontekstual. Yang keempat, mengarah kepada tercapainya hidup sehat dan berkualitas, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta memiliki akses untuk memenuhi standar hidup secara layak. Aspek dasar yang harus dimiliki peserta didik pada jenjang pendidikan TK, SD maupun SMP adalah kecakapan personal dan sosial yang sering disebut sebagai kecakapan generik. Proses pembelajaran dengan pembelajaran aspek personal dan sosial merupakan prasyarat yang harus diupayakan berlangsung pada jenjang ini. Secara umum, pendidikan kecakapan hidup yang diberikan sampai dengan jenjang sekolah menengah lebih berorientasi pada upaya mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi era informasi dan era globalisasi. Pada intinya, pendidikan kecakapan hidup ini membantu dan membekali peserta didik dalam pengembangan kemampuan belajar, menyadari dan mensyukuri potensi diri, berani menghadapi permasalahan hidup, serta mampu memecahkan persoalan secara kreatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nurjana. B. Mengembangkan bahan ajar berbasis kecakapan hidup melalui bahan ajar kompetensi dasar atau KD dalam kurikulum dapat diimplementasikan dalam bahan ajar sehingga setiap peserta didik dapat mempelajarinya dengan lebih jelas dan mudah. Materi dalam bahan ajar mengadopsi berbagai tema dan dalam bermacam-macam konteks kegiatan sesuai dengan KD dan kurikulum. Model penerapan kecakapan hidup di dalam bahan ajar bahasa Indonesia. Yang pertama,
Kesadaran potensi diri. Kesadaran diri merupakan proses internalisasi dari informasi yang diterima, yang pada saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan menjadi perilaku keseharian. Berikut beberapa kecakapan kesadaran diri. Yang pertama, kesadaran diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kesadaran diri bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Ketiga, kesadaran diri sebagai makhluk lingkungan. Dua, kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir merupakan kecakapan penggunaan otak secara optimal. Kecakapan berpikir terdiri dari yang pertama, kecakapan menggali dan menemukan informasi. Kecakapan menggali dan menemukan informasi dapat dilakukan melalui kegiatan menyimak, membaca, pemirsa, dan observasi. Adapun KD-nya dapat dikenali dengan kata-kata kerja, mengidentifikasi, menentukan, dan kata-kata lain yang semakna. Kemampuan itu dapat dituangkan ke dalam bahan ajarnya berupa rangkaian kegiatan membaca suatu teks visual ataupun tulisan. Kemudian peserta didik menyebutkan, menamai, dan melabeli objek-objek tertentu yang dijelaskan dalam bacaan itu. Berikut contoh KD dalam mata pelajaran PKN kelas 7 yang berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi. 3.4 Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. B. Kecakapan melakukan analisis. Kegiatan analisis dilakukan melalui proses menguraikan informasi berdasarkan aspek-aspek tertentu. Kemampuan menganalisis termasuk ke dalam aspek pengetahuan sebagai suatu kemampuan berkognisi. Berikut contoh-contoh KD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan menganalisis penggunaan kata yang berbeda. 3.17 Menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 3.2 Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. C. Kecakapan mengasosiasi atau menyimpulkan. Mengolah informasi artinya memproses fakta-fakta yang diperoleh sebelumnya menjadi suatu kesimpulan sesuai dengan kepentingan KD. Beberapa KD yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, 4.5 Menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. 4.7 Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. 4.11 Menyimpulkan isi seperti kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan, surat pribadi, dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. D. Kecakapan memecahkan suatu masalah. Dalam bahan ajar, kecakapan memecahkan suatu masalah dapat berbentuk studi kasus guna melatih kemampuan peserta didik di dalam memecahkan masalah-masalah berkaitan dengan KD yang mereka pelajari. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, peserta didik harus melalui proses berpikir dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk masalah dan akibat-akibatnya. Kedua, merumuskan saran-saran atau solusinya. 3. Kecakapan berkomunikasi. Kecakapan berkomunikasi mencakup kegiatan secara lisan maupun tulisan. Komunikasi lisan tidak mudah dilupakan karena memerlukan kemampuan dalam memilih kata dan cara menyampaikan agar mudah dimengerti oleh teman bicaranya. Berkomunikasi lisan. Pengembangan kecakapan berkomunikasi lisan dilakukan dengan kegiatan mempresentasikan,
tugas atau hasil-hasil belajar, komunikasi secara tertulis, melalui tulisan atau presentasi hasil observasi, hasil praktikum, dan sebagainya. 4. Kecakapan bekerja sama. Kecakapan kerjasama dapat dikembangkan melalui bentuk-bentuk kegiatan berdiskusi kelompok, silang baca, dan sejenisnya. Dengan demikian, peserta didik dapat berlatih untuk menghargai pekerjaan orang lain dan ringan tangan membantu teman yang memerlukan. Implementasinya dalam bahan ajar, kecakapan bekerja sama dapat berupa kegiatan saling menanggapi curah pendapat, kerja kelompok atau berdiskusi, pengerjaan proyek, pengeluaran bersama, dan sejenisnya. 5. Kecakapan akademik. Kecakapan akademik sering juga disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah, yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Kecakapan akademik juga mencakup kecakapan melakukan identifikasi variabel dan menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau keinginan. 6. Kecakapan vokasional atau kecakapan kejuruan. Kecakapan ini berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Percakapan vokasional lebih cocok bagi peserta didik yang akan menekuni pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotor daripada kecakapan berpikir ilmiah. Kecakapan vokasional mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama, kecakapan profesional dasar dan kecakapan vokasional khusus. Berikut model pengembangan kecakapan vokasional ke dalam sajian bahan ajar. Tokoh cerpen di atas adalah seorang pekerja seni atau artis. Menurut Anda, nilai-nilai profesionalisme atau etos kerja apa saja yang harus dijunjung tinggi, yang harus dimiliki oleh orang seperti dia? Ada sebuah keluarga di dalam cerita drama di atas. Mereka tinggal di pinggiran hutan dengan hidup bertani dalam keadaan miskin. Daripada berbuat jahat dengan merebut kekayaan milik tokoh orang asing, apa yang harus mereka lakukan agar hidup mereka bisa berkecukupan? Pilihlah jawaban yang tepat dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Kecakapan vokasional yang dikembangkan di dalam cuplikan bahan ajar tersebut berupa kemampuan peserta didik dalam mencari solusi atas persoalan-persoalan hidup yang berkenaan dengan membuka dunia kerja. Namun, kecakapan tersebut tetap direlevansikan dengan bahan pokok yang ada di dalam kurikulum. Selain itu, dalam struktur penyajian bahan ajar, kecakapan vokasional dapat dikembangkan pada bagian membangun konteks pada bagian awal pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Ihsan Rasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Rasada. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sistem mata pencaharian di Kalimantan Selatan. Melihat corak ekonominya, maka sistem mata pencaharian di Kalsel dapat dibagi menjadi beberapa subbidang. Yang pertama ada pertanian. Pertanian dibagi lagi menjadi dua, yaitu khusus dataran tinggi dan khusus dataran rendah. A. Khusus dataran tinggi. Ada beberapa kriteria penyebutan seperti ladang tugalan atau rumah gunung atau yang dikenal dengan istilah manugal. Biasanya dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di daerah pegunungan seperti Pegunungan Meratus yang sistemnya masih menggunakan sistem tebang bakar atau Sweden, yang menggunakan sistem siklus. Apabila lahan yang telah digunakan nantinya dapat ditanami kembali apabila menjadi belukar. Selanjutnya ada bakacang atau berkebun kacang tanah. Ini dapat dijumpai di daerah, khususnya daerah Tapin, Kecamatan Piani,
membuka lahan khusus untuk berkebun kacang, sehingga orang Banjar sendiri sangat mengenal istilah dengan kacang rantau. Selanjutnya B. Khusus dataran rendah. Salah satunya ada bahu masurung. Menanam bibit padi dilakukan pada saat musim kemarau tiba dan panennya di saat musim hujan. Bahu masurung ini dilakukan orang Banjar hanya sebagai penyeling sawah tahun, sehingga lahan tidak terlantar dan tidak menjadi lahan tidur. Yang kedua ada bahu marintak. Kebalikan dari bahu masurung, maka pelaksanaan ini dilakukan pada saat musim penghujan dan dipanen pada saat musim kemarau. Yang ketiga ada bahu magadabung. Sama seperti sawah pada umumnya, hanya saja ada perbedaan pada hal penanaman bibitnya dengan menyesuaikan dengan keadaan musim. Bahu magadabung ini sudah tidak dilakukan lagi mengingat musim yang tidak menentu. Yang keempat ada bahu penyambung. Mengingat kemungkinan musim hujan yang lama, maka dilakukan bahu penyambung agar tidak terjadi kegagalan panen pada saat musim yang tidak menentu. Selanjutnya, bidang perkebunan atau bekabun. Khusus daerah dataran rendah dan dataran tinggi dapat mengusahakan perkebunan di bidang berikut. Contohnya ada kebun rumbia. Jenis perkebunan ini ditanam di dataran rendah yang dialiri sungai-sungai besar seperti Sungai Bahan, Nagara, dan Sungai Tapin. Hasil dari perkebunan ini adalah sagu, atap daun dari pelepah rumbia, dan pelepahnya untuk membuat lampit, hati atau paya yang digunakan untuk makan ternak, yaitu pangan itik. Selanjutnya ada berkebun nyor, merupakan perkebunan kelapa yang berada di dataran rendah yang biasanya ditanam di atas tanggul atau galangan-galangan atau di samping parit, yang merupakan jalur untuk membawa buah yang sudah dipetik dengan cara menghanyutkan buah kelapa tersebut di dalam parit. Selanjutnya ada kebun pisang. Pengusahaan pohon pisang ini juga dilakukan di dataran rendah yang biasanya ditanam di galangan-galangan di samping sawah. Keempat ada kebun paring atau bambu. Kebun paring banyak terdapat di daerah-daerah dataran tinggi yang terlihat seperti hutan bambu karena jaraknya yang sangat berdekatan dan biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan seperti alat penangkap ikan dan ayaman bambu. Yang terakhir ada kebun henau atau enau. Jenis perkebunan ini ditanam di daerah pegunungan dengan hawa yang sejuk. Proses pengambilan sarinya disebut dengan menyadap, seperti pada pohon karet. Henau atau enau ini merupakan salah satu bahan baku untuk membuat gula merah atau gula habang. Selanjutnya pada bidang perikanan. Yang pertama ada kumpai peiwakan. Yang kedua ada danau. Yang ketiga ada sungai peiwakan. Yang keempat ada sumur peiwakan. Dan yang kelima ada perikanan laut. Yang ketiga pada bidang peternakan. Yang pertama ada peternakan kerbau atau hadangan yang biasanya berada di wilayah Kalabiu. Yang kedua ada peternakan itik yang banyak kita temui di daerah Amuntai. Selanjutnya bidang meramu. Yang pertama ada meramu galam. Yang kedua ada meramu kapur naga, papung, dan belangiran. Yang ketiga ada meramu halayung dan sirang. Dan yang terakhir meramu rotan.
Selanjutnya pada bidang kerajinan tangan, yang pertama ada penggusukan batu intan atau batu-batuan alam yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kedua ada kerajinan media-media dedaunan seperti daun rumbia yang dibuat atap dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kerajinan rotan yang biasanya banyak dijumpai di daerah hulu Sungai Tengah. Yang keempat ada kerajinan pembuatan kain tradisional atau sasirangan. Yang kelima, pembuatan alat penangkap ikan atau ayaman purun. Dan yang terakhir ada bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan ini berkembang pada masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai. Bidangnya ada berbagai macam perdagangan yang dijalankan sesuai dengan tingkat keperluan. Namun ada ciri khas dalam kegiatan perdagangan tersebut, yakni yang dikenal dengan sistem penyambangan atau pembelian ikan. Salah satu contoh kegiatan perdagangan yaitu pasar terapung. Sekian penjelasan saya kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.